Kak? Atau karena keadaan sekarang jadi memaksa dia untuk hidup? Sebenarnya kalau misalnya lihat situasinya sih sebenarnya dia cukup introvert ya, karena memang banyak yang dia tuh apa-apa dia mikirin sendiri, apa-apa dia pikirin gitu. Mungkin dia akan terbuka ke orang-orang terdekat aja. Jadi kalau sih harapannya dengan dia sekarang mungkin kan Mas Ais juga bantu dia untuk sekolah gitu kan, mungkin banyak bersosialisasi juga sih seksual kan pelan-pelan gitu lah. Mas Ais, kemarin jadi mualaf beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya dia sebelumnya udah pernah marah. Terus ketika kemarin ini seolah-olah sama saya di Aceh, bulan yang lalu itu dia ngomong ke saya, oh aku punya syahadat lagi. Saya juga bilang, aku udah mualaf. Dulu waktu tuh dia minta keinginan aku, waktu dia disuruh. Gitu. Maksudnya ini benar-benar dari keinginanku, kata dia. Akhirnya saya ngomong sama bapak saya, ya. Dia kan meski saya betul apa itu dia mualaf, tapi kan enggak saya konten-konten kayak apa. Ya, enggak punya. Sekarang kenapa saya kasih katakan guru ngaji? Kenapa saya katakan guru ngaji? Dia harus dapat haknya dia. Dia malah tapi dia harus bisa ngaji, dia harus bisa sosialisasi. Kalau dulu saya belum bisa karena dia belum datang ke sini. Gimana saya katakan dia guru ngaji? Ya. Marel, silakan apa yang paling kamu ingat? Gak apa-apa yang kamu hafal aja. Dia kan di sekolah kan, sekolahnya kan alasan jadi kayak kemarin ini setiap datang sekolah itu disuruh dia kan. Nanti kalau diundang lagi ke sini kamu udah siap, nggak apa-apa kasih lihat kita ya. Juga jus ya bisa. Iya, nggak apa-apa. Lagu aja cepat ya langsung. Enggak tahu tadi adik maunya gimana. Ya lu bilang ke bapak. Semoga lancar. Lu udah bilang kalau gue Biar rezeki banyak. oke sih. Iya. Apa yang ingin disampaikan sebagai seorang psikolog anak yang ingin disampaikan bukan hanya kepada para prayoga tapi juga kepada mungkin masyarakat Indonesia, kepada orang tua tentang tumbuh kembang anak, mereka bahwa anak-anak juga punya hak di sini. Mungkin yang jadi fokus itu adalah sebenarnya bagi seorang anak itu kan pasti tempat pertama yang mereka cari adalah keluarga dan lingkungan. Jadi sebisa mungkin karena anak itu tempat pendidikannya adalah di keluarga dan lingkungan, jadi sebagai orang tua, sebagai keluarga ya kita juga tempat aman dan aman bagi anak. Apapun yang memang terjadi di rumah dikomunikasikan. Kadang kita sebagai orang dewasa kita anak kecil nggak akan ngerti, jangan salah gitu. Anak tuh dari usia mereka sama orang dua tahun mereka sudah mengerti. Hanya mungkin kita terbatas saja memanifestasikannya. Lama-lama setelah mereka belajar, mereka semakin berani, mereka punya sikap untuk mengambil keputusan. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua dan sebagai keluarga itu menyesal karena melihat anak kita kok jadi tidak sayang sama kita, jadi malah nggak respect sama kita karena ya kita sendiri yang memperlakukan dia dengan tidak baik. Semoga siapapun yang sedang menyaksikan paham betul bahwa keluarga adalah rumah yang berpulang dan juga bercerita. Para prayoga, semangat tapi jangan lupa kamu berhak bahagia. Semangat Bapak.